Yesus mau sampai kapanpun, dia adalah manusia. Mau sampai kapanpun, mau sampai 2 kali kiamat dunia ini, tetap Yesus manusia. Bagaimana dengan perkataannya? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu perkataan yang bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan perkataan yang berasal dari Tuhan yang mengutus aku. Orang sehat paham pasti ini. Apa kata Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar dari diriku, itu bukan dari diriku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Jelas. Jadi kalau Yesus mengatakan, wahai seluruh manusia, aku adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Aku ada sebelum Abraham ada, aku ada sebelum langit diciptakan, aku ada sebelum Adam diciptakan. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yang berkata, lihat siapa yang berkata? Oh, anaknya Maria yang berkata. Siapa dia? Oh, dia manusia. Kok bisa dia mengatakan begitu? Dia sedang mengucapkan firman Tuhan yang diperintahkan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Ada dalilnya? Ada. Di mana tuh? Yohanes 3 nomor 34 misalnya. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya kepada penyampai firman tersebut dengan tidak terbatas. Jadi kalau Yesus tidak terbatas menyampaikan sebuah perkataan, wajar. Kenapa? Dia adalah utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan keinginan Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan keinginan Tuhan tersebut. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, ya, saya tidak tahu itu ilmunya dari mana. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Bang Suma tadi mengutip di Yohanes 14 ya, ayat 24 ya. Saya udah baca ini tadi, gak usah saya baca lagi ya. Di situ merujuk kepada dia adalah utusan ya, betul ya? Iya. Nah, jadi apa yang di sini melainkan Bapa yang mengutus aku. Benar ya. Jadi Yesus itu adalah utusan. Tidak bisa juga saya nyangkal memang Yesus adalah utusan. Apa yang dikatakan Bapa itu apa yang dikatakan Yesus itu yang dikatakan Bapa. Ya. Nah, dia utusan, dia itu adalah firman juga. Karena Yesus itu adalah firman yang hidup. Adalah perkataan Allah. Yesus dikatakan utusan, Yesus dikatakan nabi, Yesus juga dikatakan guru, rabi. Banyak istilah-istilahnya. Dia juga menyampaikan utusan karena memang kan dia datang ke dunia jadi manusia. Ya, menyampaikan firman. Dia adalah firman itu sendiri, firman dari Allah itu sendiri. Di Al-Qur'an juga mengatakan Isa Al-Masih adalah firman. Ya, kalam Allah. Ya. Nah, juga dikatakan di situ, tadi kan saya sudah sebut di Asmaul Husna, banyak sifat-sifat Allah yang ada diri Yesus seperti Al-Haq, kebenaran, ya. Nah, kemudian Al-Bait, kebangkitan. Nah, dikatakan juga Al-Awal, Al-Akhir. Nah, di kitab Perjanjian Baru juga katakan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan juga dikatakan lagi
Asmaul Husna di situ dikatakan raja atas segala raja. Asmaul Husna di situ raja di atas segala raja adalah Al-Malik, ya. Al-Malik itu raja atas segala raja. Terkonfirmasi juga di kitab Perjanjian Baru, di kitab Wahyu, ya, dikatakan di situ Wahyu 17 ayat 14, ya. Wahyu 17 ayat 14. Ya, dia mengatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Oke, baik. Jadi tadi ada sedikit, ya, saudara mengatakan Yesus punya tulisan di paha. Itu tato itu, Pak. Di dalam bahasa Ibrani kata bets atau ka'ak artinya apa? Pelarangan kemudian terhadap Bani Israel untuk memiliki tato. Imamat 19 nomor 28. Jadi Yesus melanggar. Tuhan mengatakan jangan kamu bertato di pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Jadi tidak boleh kemudian dalam bahasa Ibraninya itu punya tato atau natan atau lukisan atau gambar atau apalah di dalam tubuh ini yang merupakan tambahan. Itu sudah bukti indikasi Yesus ini adalah manusia yang melanggar, bertato dia. Nah sekarang begini, Anda mencari-cari Asmaul Husna, kemudian salah satu atau salah tiga dari Asmaul Husna Anda cocok-cocokkan kepada Yesus. Andai saja Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bara, Al-Musawwir, atau Al-Ghaffar, Al-Qahhar, atau Al-Wahhab, atau Ar-Rasak, atau Al-Fattah, atau Al-Alim. Itu tidak akan bisa merubah Yesus itu manusia. Tidak akan pernah bisa. Mau Yesus mengatakan, aku ini adalah Al-Qabida, aku ini Al-Basit, aku ini Al-Khafid, aku ini Al-Rafi, aku ini Al-Mu'is, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Basir. Tidak akan pernah orang menuhankan Yesus, orang yang sehat. Kenapa? Yesusnya sedang berbicara kalau dia ini wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa mengaku, aku inilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bukan berarti Musanya yang Tuhan. Mereka ini Abraham, Musa, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yesus adalah penyampai firman. Firman siapa? Firman Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kepada mereka sebagai utusan Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan kalam ilahi. Jadi penyampai firman ketika dia mengatakan firman tersebut bukan dia yang punya, tetapi dia sedang menyampaikan firman tersebut. Bang Suma ngarang, loh Yesus sendiri yang berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Orang-orang Yahudi ketika mendengarkan firman yang Yesus sampaikan, orang Yahudi tidak akan menuhankan Yesus. Makanya Yesus dikatakan menghujat Tuhan karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Maka pun Yesus kemudian mengkonfirmasi, bukan begitu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapa yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan. Yohanes 10 nomor 34 35, 36. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menerima firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Seperti tadi,
akulah kebangkitan. Nah, firman yang kau dengar itu bukan daripadaku. Akulah Alfa dan Omega. Firman yang kau dengar itu bukan daripadaku. Akulah pencipta. Firman yang kau dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi orang Islam tidak akan pernah sedikit pun mempertuhankan manusia, meskipun manusia itu banyak kalimat-kalimat yang dilontarkan, akulah Tuhan, hei akulah Tuhan, hei akulah Tuhan. Tidak akan pernah kami orang-orang Yahudi dan orang Islam menyembah kepada oknum tersebut. Kenapa? Di dalam agama Yahudi dan Islam ada yang disebut nabi, ada yang disebut rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan pidato presiden, bukan menyampaikan nasihat orang tua, tapi mereka ditugaskan untuk menyampaikan firman dari langit. Jadi kalau ada orang yang tidak paham pewahyuan, memang bisa jadi dia menyembah kemudian pengantar suratnya, pengantar firmannya. Pak Pos dikiranya adalah Bapak Presiden yang mengirim surat. Begitu Pak Posnya datang mengantar surat dan membacakan surat itu di depan dari yang dikirimkan, tiba-tiba yang mendengarkan surat itu mencium Bapak Pos yang sedang membaca surat, padahal tukang posnya hanya membacakan surat dari Bapak Presiden. Ini kesalahan fatal yang dilakoni oleh teman-teman kita Kristen. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagi orang berakal itu sudah cukup. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Tuhanku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kenapa? Sebab jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhanku yang mengutus aku. Final sebenarnya di sini, final. Hanya karena memang Kristen diajarkan menyembah Yesus, ya mau tidak mau harus dipaksakan yang tidak rasional. Demikian. Oke, Bang Suma. Saya mau koreksi ya, tadi di Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bang Suma tadi katakan itu adalah tato. Gini Bang, ini di Al-Quran dan di Alkitab sendiri ya, kita tidak bisa menerjemahkan secara langsung. Memang ayat di Al-Quran dan Alkitab juga ada ayat yang secara harfiah, ada juga tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, butuh penafsiran. Ada juga alegoris ya, di Kristen itu lebih banyak alegoris ya. Seperti ini tidak diartikan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah itu jatuhnya Yesus ada tato ya. Ini di jubahnya, di jubah dan di pahanya ya, itu secara alegoris ya. Sama dengan di saudara muslim juga, surga berada di telapak kaki ibu. Masa surga ada di telapak kaki ibu? Kalau diartikan secara harfiah kan begitu kan, tapi tidak kan. Nah, lagi Tuhan maha mendengar. Nah, ya kan, kalau diartikan secara itu berarti Tuhan punya telinga dong, Tuhan punya mata, maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah ya, itu banyak kan alegoris gitu Bang. Nah, jadi saya katakan, saya membawa kata Asmaul Husna, sifat-sifat Allah ya, itu justru perkataan Yesus di Perjanjian Baru. Hampir semua itu perkataan Yesus, dan itu sifat-sifat Allah. Yesus itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Ya,
Di situ tadi kan saya sudah sebut al-haq, kebenaran. Ya, dia adalah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebangkitan, ya, akulah adalah kebangkitan. Ya. Kemudian apa tadi? Al-awal dan al-akhir. Yang awal dan akhir, alfa dan omega. Di perjanjian lama dan perjanjian baru juga mengatakan itu. Ya, yang awal dan yang terkemudian. Ya, banyak itu kemudian ada lagi juga di Asmaul Husna, saya tambahkan lagi Al-Hadi, ya. Di situ dikatakan sang penuntun, ya. Tuhan itu penuntun, ya, penuntun umatnya untuk satu kebaikan, ya, untuk menyembah Dia. Ya, terkonfirmasi juga di perjanjian baru. Dikatakan di kitab Yohanes 10 ayat 9, ya. Yesus mengatakan, akulah pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu jelas, ya, perkataan Yesus juga. Jadi semua perkataan Yesus itu masuk di Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Ya, sang penuntun lagi yang tadi itu, yang saya tambahkan lagi. Ya, jadi Yesus juga mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu, ya. Aku jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga menyatakan Ia adalah Tuhan, ya, kepada semua muridnya. Di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahkan setiap orang sakit yang datang minta disembuhkan olehnya selalu menyatakan, Tuhan, sembuhkan aku, Tuhan, ampuni dosaku. Itu tertulis, dikatakan Tuhan, ya, ampunilah aku, ya. Ada juga di Matius 4 ayat 7, Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada saat dia dicobai oleh yang jahat, ia menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Jelas sekali bahwa dia adalah Tuhan. Gitu, Bang Suma, sementara itu. Baik. Silakan. Ya, saya menghargai, ya, itu iman saudara. Tapi saya pun kemudian ketika ditanya di dalam Al-Quranul Karim, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, manusia yang kuutus kepada Bani Israel, yang kuciptakan lahir tanpa ayah dari seorang perempuan perawan bernama Maryam. Apakah engkau yang berkata kepada mereka, sembahlah aku, sembahlah dirimu? Nabi Isa menolak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak berkata-kata selain apa yang menjadi hakku untuk aku katakan. Sama pengakuan Yesus pun dalam Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan saja untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, wahai Bani Israel. Akan tetapi Tuhan yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Apa yang aku dengar dari Tuhan yang mengutus aku, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi ketika aku berkata, akulah Alfa, akulah Omega, itu aku mengatakannya sesuai dengan apa yang aku dengar dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku ini seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku ini seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Andai saja Kristen sezaman dengan Yesus, Kristen menyembah Yesus, ada kemungkinan Yesus akan berkata begini. Yohanes 8:40.
Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha mempertuhankan aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhanku. Ini dalil Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu dari aku, bukan dari aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Ada lagi Yohanes 17 nomor 8. Semua firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku teruskan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu, mereka ini Bani Israel, mereka Bani Israel tahu benar-benar dengan pasti bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kisah Para Rasul 10:36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang, Tuhan dari semua orang. Artinya Yesus di sini diceritakan sebagai penyampai firman. Inilah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera oleh Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus mau berkata apapun, dia hanya sebagai penyampai firman. Dia mau mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan. Jangankan akulah kebangkitan, akulah awal, akulah menyelamatkan. Jangankan itu, dia mengaku saja, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang berakal tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Yesus manusia yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Sederhana kok itu, sederhana. Hanya sederhana bagi orang yang menggunakan akal. Tapi orang yang menggunakan imani saja susah untuk menerima itu. Silakan. Iya, oke Bang Suma. Yesus adalah utusan yang Bang Suma katakan semua di sekian ayat-ayat di Perjanjian Baru ya, di kitab Yohanes ya. Emang benar. Saya kan juga tadi mengakui Yesus adalah utusan. Ya, penyampai firman. Ya, apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapaknya. Ya, karena Yesus adalah firman, firman yang hidup. Dia bukan tidak berkata-kata pada dirinya sendiri, tapi dari Bapa. Benar, Yesus adalah utusan. Yesus adalah guru. Ya, sematkan kepada Yesus. Ya, kalau utusan ya memang benar. Dia juga adalah utusan, dia adalah firman roh. Ya. Di surat Maryam, ya, surat Maryam 16, saya bacakan ya. Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kepadanya. Kemudian ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, benar kan? Allah mengutus roh. Ya, itulah Yesus, firman. Ya, dari tiga pribadi yang berbeda. Bapa sebagai pencipta, yang sebagai sumber, ya. Yesus adalah firman, perkataannya dia. Jelas, dan roh. Tetap satu hakikat, dia adalah Tuhan Allah. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, firman itu sudah menjadi manusia dalam bentuk manusia yang sempurna, dikatakan di surat Maryam. Ya, jadi Yesus itu turun ke bumi jadi manusia. Memang manusia separuh dirinya manusia, separuh dirinya adalah ilahi. Begitu, Bang. Ya. Kemudian ya saya tambahkan lagi di surat Asmaul Husna, menambahkan lagi ya, Al-Nur. Pasti tahu semua ya saudara muslim ya, Al-Nur adalah cahaya. Ya.
Dikonfirmasi di Perjanjian Baru ada juga ayatnya yang mengatakan itu. Ya. Apakah itu suatu kebetulan atau tidak? Di Yohanes 12. Yohanes 8 ayat 12. Yesus mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Jelas ya, salah satu sifat Allah di Asmaul Husna adalah Al-Nur, terang. Dan Yesus mengatakan semua itu tadi. Ya, Al-Haq, Al-Malik, ya, Al-Bait, itu semua. Kebangkitan, awal dan awal al-akhir, ya, Al-Hadi, ya. Banyak semua, jadi itu sifat-sifat Allah. Ya, semua ada pada diri Yesus. Dan itu perkataannya Yesus juga sebenarnya. Baru terangkum di kitab hadis di Asmaul Husna, 99 sifat Allah. Jadi tidak lepas Bang Suma. Ya itulah, memang kalau kita berbicara keimanan, ya, karena di kitab Wahyu juga mengatakan, tidak boleh menerjemahkan atau menafsirkan ayat Alkitab dengan kemauan kita sendiri. Kalau tidak diliput dengan Roh Kudus. Saya paham karena Bang Suma kan tidak diliputi Roh Kudus. Jadi saya terima aja kalau berdasarkan pemikiran Bang Suma seperti itu, termasuk dengan teman-teman Muslim semua ya. Karena Anda tidak mengimani. Begitu. Jadi berbeda memang. Yesus juga mengatakan berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Tidak melihat tapi percaya. Jadi memang iman juga. Sulit, karena bicara keimanan, sulit, logika kita nggak bisa sampai. Ya, apalagi berbicara tentang entitas Tuhan, Allah. Ya, logika kita terbatas, manusia nggak mampu. Ya, bagaimana Musa membela laut? Ya, itu nggak bisa secara logika. Ya, kemudian baginda dari Masjidil Aqsa ke Mekah, ke Madinah dalam satu malam. Atau yang lebih ininya lagi, baginda bisa membelah bulan loh. Itu kan luar biasa itu. Apa bisa secara logika kita? Tapi saudara-saudara Muslim selalu mengatakan bahwa pakai logika dulu baru percaya. Terbalik, kalau kami di Kristen, kami imani dulu baru timbul logika, akal. Tetap akal yang jalan. Jadi bukan cuma iman. Tapi terbalik, kalau saudara Muslim logika dulu baru percaya. Sulit Bang, kalau logika dulu baru kita, nggak bisa. Orang-orang ateis, makanya salah satu dalil orang ateis itu yaitu mereka tidak akan percaya kalau mereka tidak lihat. Karena mereka menggunakan logikanya dia. Begitu Bang. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi Yesaya mengatakan begini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah orang-orang seperti itu. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, tapi ngais ke Asmaul Husna untuk Yesus yang adalah manusia. Kemudian di dalam Al-Quran surah Maryam, ketika kemudian dikatakan di dalam surah Maryam yang saudara kita bacakan tadi ya, di situ dikatakan fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Dia di sini kemudian dikatakan, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Roh di sini adalah malaikat Jibril. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Yang datang kepada Maryam ini malaikat Jibril. Apa buktinya? Kita lihat di dalam data selanjutnya. Qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyan. Dia berkata, sang roh ini berkata,
sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Jadi yang datang berupa roh ini bukan Tuhan, tapi yang datang ini adalah malaikat Jibril yang disebut Roh Kudus, kemudian yang diambil oleh Kristen dipakai sebagai pembimbing katanya, tapi itu error. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki, manusia yang suci. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Kemudian ketika saudara mengambil ya data di dalam Asmaul Husna untuk Yesus, itu tidak akan pernah bisa. Tak ada orang yang sehat akalnya yang bisa ketipu dengan teknik-teknik begitu, nggak ada. Karena Yesus itu kalau memiliki misalnya, kalau Allah itu kan memiliki 99 sifat, lalu kemudian kalau misalnya Yesus 200 atau 500 sifat atau 1 juta sifat lah dia ya, pencipta langit dan bumi menyatakan sifatnya 99, Yesus taruhlah 2 juta sifat misalnya. Tapi apakah sinkron dengan keadaan yang sesungguhnya? Dia manusia, lahir, disunat, dinetein, makan, kentut, tidur, ences, pipis, ngompol, mate. Mau 3 juta atau 5 miliar gelarnya, bagi orang yang sehat tidak akan pernah mau percaya kalau itu adalah Tuhan. Apatah lagi kalau yang menobatkan gelar-gelar itu adalah penyembah-penyembahnya. Sementara yang disembah sendiri mengaku, aku utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau mau 5 juta atau 3 miliar gelar dikasih, Yesus sang tampan, sang cantik, sang ganteng, sang tinggi, sang gendut, sang berotot, sang kuriang dan seterusnya, tidak akan mungkin orang waras menyembahnya, sebab dia hanya manusia yang diberi gelar oleh penyembah-penyembahnya yang menginginkan menyembah selain daripada pencipta. Tidak akan mungkin orang waras tergiur. Tidak akan mungkin. Karena orang waras lebih percaya kepada Yesus. Apa yang keluar dari mulutnya Yesus, orang yang waras pasti percaya dari mulutnya Yesus, tidak percaya kepada orang lain. Jadi kalau iman dulu baru akal, bahaya itu. Iman adalah percaya. Saya ulang, iman adalah percaya, iman adalah yakin. Kalau misalnya ada sesuatu yang dibungkus dalam kardus, dibungkus nih, kita nggak tahu apa isinya di dalam, kita datang dengan modal iman. Saya yakin, saya percaya isi di dalam dos ini adalah kue lapis. Oh, yakinlah kau, percayalah kau, berimanlah kau kepada isi dos itu, seiman-imannya, seyakin-yakinnya, sepercaya-percayanya. Hitungan ketiga, hitungnya, habis itu kau tutup mata, kau buka itu terus, langsung kau rangkul itu isi dos, kardusnya. Begitu dihitung ketiga, 1, 2, 3, plak, ternyata tai sapi isinya. Karena iman tidak akan pernah berubah kebenaran. Ada satu botol air putih terkunci dengan rapi, diimani pasti ini air putih nih, tapi nggak ada mereknya, mineral atau aku. Yakin aja, imani aja, percaya aja. Buka botolnya, 2 menit, 3 menit, mulai berkudang-kudang matanya, yang mata biji kirinya ke kanan, mata biji kanannya ke kiri, berputar, mampus. Modal iman. Orang itu berakal dulu, baru beriman. Kalau berbicara mengenai Isra Mi'raj, bukankah Al-Quranul Karim menjelaskan kepada umat Islam dengan sangat jelas, Subhanalladzi as'ara bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi as'ara, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Jadi yang memperjalankan Allah,
Bukan mamanya, bukan pamannya, bukan kakeknya yang memperjalankan dia, tapi Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Siapa yang memperjalankan? Allah. Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Ketika kemudian beliau menginginkan hambanya diperjalankan, itu yang terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah ingin memperjalankan. Masuk akal enggak? Ya masuk akal. Lawang manusia bisa orang baja berterbangan dari Jakarta ke Makassar cuma 2 jam, bisa manusia yang menerbangkan. Bagaimana pencipta langit dan bumi? Rasional, keseimbangan berpikir di dalam beragama itu penting. Jadi akal dulu baru iman. Kalau masuk akal baru diimani. Jangan diimani tidak masuk akal menjadi akal-akalan. Jadinya jalannya miring. Maunya ke kanan, lurus aja terus, bengkok terus ke kiri. Jadi gitu bang. Jadi kalau orang benar itu, Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, pegangan ya, jangan tergoncang Bang Sugi. lanjut bang, lanjut. Santai aja Bang, saya dengan Bang Suma dulu ini ya. Iya. Jadi jangan ragukanlah kemampuan Bang Suma. Yang saya suka Bang Suma karena enak, komunikasi kita nggak debat kusir. Jadi saling menghargai. Beda dengan yang lain. Kita belum selesai, di-kick, dipotong. Kalau nggak sesuai, di-kick. Kan begitu ya. Dan saya juga tidak, ini kan di room Kristen juga ada begitu. Saya nggak cuma bilang di room Islam, tapi di Kristen juga ada begitu. Sampai saya berpikir, tunggu ya, suatu saat ya, saya mau bikin room netral. Jadi walaupun saya Kristen, kalau mereka melanggar, menghujat atau menghina, aku turunkan. Aku mau Betul, bagus itu bang. seimbang, Bagus. ya. Iya. Karena saya korban di beberapa room Muslim, kalau tidak istilahnya tersudut atau gimana, aku di-kick. Ya, sampai di Vina juga menghujat. Wah, aku dari awal aku sudah bilang, aku nggak suka menghujat. Ya, Iya, karena aku iya, wakili agamaku. Saudara Muslim juga pasti begitu. Tapi namanya orang, ada kan yang baperan, Bang. Bang cuma ya, goncang sudah langsung. Jadi tunggu, aku buat room nanti, room Iya. netral ya. Baik. Jadi siapapun naik, biar Kristen kalau menghujat atau Langsung yang sikut. sensitif, aku turunin. Iya. Karena aku juga korban ini. Betul. Jadi enak sama Bang Iya. Suma. Makanya aku suka kalau sama Bang Suma. Kita selesai gantian gitu. Ya oke, saya lanjut ya. Baik. Jadi gini Bang Suma, tadi Bang Suma mencontohkan sebuah kardus ya, yang kosong ya. Iya. Ya. Nah, ini sudut pandangan saya ya. Nah, pandangan saya lah ya, sebagai orang yang beriman dulu, baru berlogika. Jadi ada sebuah kardus ya, taruhlah ini ada orang mengirim paket datang ke rumah, ya kan? Nah, ada kardus ya datang ke rumah, terus aku terima, ya mungkinlah dari saudara saya yang kirim, dia bilang sudah ambil aja Pak, sudah dibayar, oke. Saya penasaran, apa isinya ini kardus ini, iya kan? Nah, saya teleponlah saudara saya, ini ada paket datang nih, ya. Tapi saudara saya nggak bisa jawab, mungkin dia lagi sibuk atau apa. Makin timbullah penasaran saya, apa isinya ini ya? Tapi saya yakin pasti kardus ini ada isinya. Itulah iman Bang. Saya percaya ada isinya ini pasti kardus ini, nggak datang begitu saja kardus kosong. Dan saya yakin pasti ada isinya. Makanya karena saya yakin ada isinya, logika saya berjalan. Coba nih, saya ambil pisau, saya buka sedikit atau saya intip, ya kan? Itu karena penasaran itu, logika berkembang Bang Suma. Jadi itulah namanya
percaya kan ada isinya. Setelah kita percaya, akal karena didorong rasa penasaran, akal muncul. Apa akal kita? Ya sudahlah, saya ambil pisau, saya intip, saya lubang sedikit, saya mau pengen tahu apa isinya. Nah, itulah Bang namanya logika. Itu dari saya ya. Tapi kalau Anda ya terbalik ya saya menghargai Bang Suma tadi mengatakan seperti itu. Tapi ini saya ya. Jadi saya percaya dulu ada isinya. Jadi timbullah logika ya. Akhirnya saya mencari pisau. Oke, lanjut. Selanjutnya Bang, apa ya? Yesus mengatakan sama di saudara Muslim juga di Al-Quran. Dia adalah yang apa? Yang menguasai dunia dan akhirat. Betul ya? Bang Suma ya, di Al-Quran ada ya? Ya, berkuasa di dunia dan akhirat. Nah, di Kristen juga ada. Terkemuka. Ya? Terkemuka di dunia dan akhirat. Iya. Itu terkemuka kalau di arti bahasa Indonesia ya terkemuka yang pertama yang lebih dulu lah istilahnya yang lebih tahu dunia dan akhirat. Ya kan? Nah, di Kristen juga ada di surat di surat Efesus 1 ayat 21 atau di Injil ini deh Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu jelas loh, siapa yang bisa berkata seperti itu? Ya, dia berkuasa di surga dan di bumi. Ya, siapa kalau bukan Tuhan, sang pencipta itu, sang sumber itu. Ya kan? Tidak ada nabi-nabi yang bisa berani berkata seperti itu. Ya kan? Cuma Yesus yang berkata seperti itu, yaitu menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan. Ya. Nah, jadi seperti itu dan diakui juga saudara Muslim. Pada saat nanti dia akan datang menghakimi orang yang hidup, dia yang mati. Ya, siapa yang memberi penghakiman? Kalau bukan sang penguasa, sang pencipta. Ya itu sudah jelas sekali itu perkataan menunjukkan kekuasaannya dia. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan bahwa dia mempunyai otoritas sama dengan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan. Jadi otoritasnya sama, kekuasaannya sama. Jadi itu Bang. Jadi memang tidak dikatakan akulah Tuhan sembah aku, tapi semua ayat-ayat di Alkitab menunjukkan seperti itu dan saudara Muslim juga mengakui dia akan datang di kemudian hari nanti ya untuk menghakimi. Begitu Bang. Itu aja dulu sementara. Ya enggak panjang-panjang Bang. Bang cuma. Baik. Ada hal yang menarik di sini ya, ketika kemudian ada kardus, ada rasa penasaran. Kalau berbicara mengenai rasa penasaran, berarti itu adalah respon keingintahuan. Kalau ada keinginan untuk mengetahui, berarti itu identik dengan pengetahuan. Kalau identik dengan pengetahuan berarti ilmu. Kalau ilmu berarti logika. Kalau logika berarti akal. Harusnya Anda seketika itu mengimani, oh isinya ini pasti gajah. Pasti gajah lagi bunting 9 bulan. Langsung aja buka dosnya. Ternyata isinya ular kobra. Biar dipatok sekalian. Jadi gimana ceritanya ya? Ini Anda menarasikan kebenaran hakiki yang ada pada konsep Islam, bahwa segala sesuatu Allah mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun. Coba, ternyata begitu terima dos, penasaran dia. Penasaran itu bukan dari iman, penasaran itu dari akal. Logika. Gitu ya Bang ya, logika. Jadi salah ketika Anda beriman saja tanpa kemudian diawali dengan akal. Kemudian Anda mencoba menarasikan lagi-lagi terkait dengan Nabi Isa alaihissalam yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan pengakuan Allah wajihan atau dikatakan wajihan. Sekarang apakah hanya Nabi Isa yang mendapatkan gelar itu? Ternyata tidak. Nabi Musa alaihissalam juga memiliki gelar yang sama, wajihan fid dunya wal akhirah. Terjemahan yang seharusnya adalah terhormat.
di kalangan kaumnya, terhormat di kalangan umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Subhanallah. Nabi Musa juga wajihan. Bukan cuma Nabi Isa yang wajihan. Nabi Isa dikatakan wajihan, Nabi Musa juga dikatakan wajihan, sama-sama wajihan. Jadi kalau karena wajihan membuat Nabi Isa Tuhan, maka Nabi Musa juga Tuhan. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Jelas itu. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu namanya Al-Masih Isa, manusia, anak laki-laki dari seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, manusia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk dalam golongan manusia-manusia yang didekatkan kepada Allah. Tak ada masalah di sini. Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, anak laki-lakinya manusia. Dia adalah manusia terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirah, artinya terhormat di dunia, di akhirat. Itu bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Tak ada hubungannya dengan ketuhanan ini. Dia hanyalah manusia yang termasuk dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Wal akhirah, di akhirat nanti. Dan Allah mengatakan wa minal muqarrabin, dan Nabi Isa alaihissalam termasuk manusia yang didekatkan kepada Allah, termasuk golongan manusia-manusia yang didekatkan kepada Allah. Berarti bukan cuma Nabi Isa yang didekatkan kepada Allah, melainkan Nabi Isa didekatkan kepada Allah, masuk dalam golongan para nabi. Siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi gitu ya Bang ya. Jadi tidak ada kemudian hal yang istimewa ketika Anda mengatakan tentang Yesus. Yesus adalah manusia yang berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia katakan. Wahai Yesus, ya Tuhan, sampaikan kepada Bani Israel. Apa Tuhan? Akulah Tuhan. Baik Tuhan. Akulah Tuhan wahai Bani Israel. Sudah Tuhan. Yesus, ya Tuhan, katakan lagi kepada mereka. Apa Tuhan? Akulah pencipta langit dan bumi. Katakan, wahai Bani Israel, ya Yesus, akulah pencipta langit dan bumi. Sekarang Yesus kedudukannya sebagai Tuhan atau hanya sebagai penyampai firman? Yesus hanyalah toa corong penyampai firman dari Tuhan yang disampaikan kepada Bani Israel. Jadi akal dulu Pak, baru beriman. Pakai akal, apakah Yesus ini Tuhan atau dia hanya manusia yang menjadi perantara kepada Bani Israel? Silakan. Oke, Bang Cuma. Ya. Tadi sebentar dulu, saya koreksi dulu tadi yang bicara kardus ya. Kardus ini ya, saya mengimani ada isinya Bang Suma, bukan saya mengimani isinya itu gajah atau ular, bukan. Saya mengimani ada isinya, tapi saya tidak tahu apa isinya. Jadi timbullah rasa penasaran itu, akhirnya logika yang berjalan. Ya, logika berjalan menuntun saya mengambil sesuatu alat barang atau pisau untuk mencungkil, atau saya cuma sekedar mengintip saja. Ya itu benar tadi Bang Suma katakan, itu adalah logika. Jadi yang pertama adalah iman dulu. Saya percaya ada isinya. Akhirnya logika berjalan gitu Bang. Nah sekarang kalau bicara logika dan iman, Bang Suma, saya pernah dengar Bang Suma juga mengatakan ya, di Gua Hira itu kan nggak ada saksi. Bang Suma mengatakan bahwa saksinya di situ adalah batu. Wah, kalau Bang Suma mengatakan saksi adalah batu, benda mati, itu merusak akal sehat yang selama ini diyakini saudara Muslim, yang mengedepankan logika. Di mana logikanya kita kalau batu sebagai saksi, Bang? Ya,
Di persidangan, ya, tidak batu itu sudah jelas. Di persidangan itu harus ada saksi hidup yang melihat. Ya, kok bisa benda mati jadi saksi? Itu menabrak logika berpikir kita, Bang Suma. Ah, itu aja dulu coba, Bang Suma. Oke, Bisa baik. sambung. Silakan. Baik. Ya. Jadi gini, Bung. Kalau Anda melihat dengan logika sehat bahwasanya apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang Anda narasikan barusan, batu menjadi saksi. Apakah batu itu bisa berbicara? Apakah kemudian batu ini bisa merespon? Coba kita lihat di dalam kitab saudara yang diterangkan di dalam kitab Yosua 24 ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 24 nomor 27 dikatakan begini. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Ini dalil. Ini dalil. Sekarang bagaimana ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan berkata, wahai batu, berkatalah, maka batu itu akan berkata. Allah Maha Kuasa. Jadi kalau Anda mengatakan bagaimana mungkin, sedangkan ilmu sains itu menemukan bahwasanya batu pun bisa hidup dengan kodratnya sebagai batu. Batu pun mengalami perkembangan, pertumbuhan, sebagaimana mereka memiliki kodrat sebagai batu. Itu sudah ditemukan para ilmuwan. Jadi tidak ada masalah kemudian ketika dikatakan apakah batu-batu itu akan menjadi saksi? Ya, akan menjadi saksi, kecuali kemudian Anda menafikan kekuasaan Allah untuk membuat benda itu bisa berbicara. Yosua 24:27, sesungguhnya batu ini yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini yang akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Ini dalil, Bung. Ini dalil. Logikanya di mana? Oh, nggak masuk akal, Bang Suma. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas Tuhan pencipta langit dan bumi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ketika Tuhan yang Maha Berkuasa menghendaki, maka Dia pasti bisa berbicara. Logika kita pasti kena. Oh iya, alam semesta ini dicipta oleh hakikat yang Maha Berkuasa. Karena Dia berkuasa menghendaki apapun. Ketika Dia berkehendak membuat sebongkah batu berbicara, maka batu itu pun berbicara. Kemudian yang kedua, ketika saudara percaya sebuah dos ada isinya. Saya melihat ketika ada dos yang dibawa oleh kurir di sebuah rumah, kebetulan tidak punya pagar, dan kebetulan yang empunya rumah tidak ada. Yang kurir ini karena nggak mau sia-sia, diteleponnya yang punya barang. Kata yang punya barang, titip aja Pak, taruh di atas meja yang ada di ruang, yang ada di halaman rumah. Begitu kurirnya pergi, datang kucing bersama dengan seekor ayam. Berlomba si kucing dengan si ayam membuka dos. Kenapa? Karena dua hewan ini percaya pasti dos ini punya isi. Bedanya Bapak dengan kucing dan ayam tadi apa? Ternyata begitu dibuka, isinya adalah mesin ketik. Ayamnya kecewa, kucingnya pun kecewa, sampai kucingnya bunyi kambing, mbek, saking kecewanya. Jadi kalau hanya modal percaya, ayam juga mengais dos itu karena dia percaya, kambing menggigit dos itu karena percaya, tidak karena akal. Karena ayam dan kucing tadi tidak punya akal. Bapak sama seperti tadi.
ganti dengan mereka. Sangat disayangkan. Harusnya akal dulu yang dipakai, Pak. Jangan asal percaya. Sama seperti tadi. Air yang berisi, botol yang berisi air. Anda nggak tahu ini air apa di dalam ini. Ternyata begitu Anda minum, airnya bukan aqua, tetapi ketuban kuda. Bahaya itu. Udah Pak, silakan. Tiner, iya, tiner. Lanjut. Oke, Bang Suma, sudahlah, nggak usah lagi kita bicara kardus panjang lagi. Betul. Iya, betul. Ini Udahlah. selesai. Iya. Ya, Nggak bagus. saya dengan keimanan kita masing-masing. Iya, silakan. Ya, oke ya. Iya. Silakan. Udah santai aja, Bang, santai aja. Iya, silakan. Saudara yang lain ya. Makanya jangan tergoncang ya. Iya. Jadi, Bang Sugi ini kayaknya agak-agak tergoncang nih, Ustadz Sugi nih. Jadi suaranya paling agak kedengaran nih. Oke, Bang Suma tadi mengatakan batu ya. Betul yang Bang Suma katakan, ada ayatnya di di Yosua 24 ya, 24 ayat 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita, sebab itu batu akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Oke ya, saya udah bacakan. Jadi Bang Suma menyamakan sama seperti batu yang di Gua Hira itu ya, Bang Suma ya. Iya. Tapi gini Bang Suma, di Alkitab seperti saya katakan tidak bisa diartikan juga secara harfiah. Ada juga tafsir lain secara alegoris. Batu di situ dikatakan sebagai saksi adalah menjadi pengingat akan apa yang telah dibuktikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, jadi kita memikirkan sesuatu ya, pernyataan tertulis ya dari Yosua ya. Jadi batu itu sebagai pengingat, dikatakan sebagai saksi, tapi sebagai pengingat batu ini yang dipasang di situ ya, bukan jadi saksi secara saksi ya seperti yang akan nanti yang jadi saksi di kemudian hari, tidak. Batu itu sebagai simbol pengingat, Bang ya. Tapi kalau yang kasus di Gua Hira, yang siapa saksinya di situ? Tidak ada, hanya baginda dengan malaikat saja. Tidak ada. Kalau diambil batu sebagai saksi, sulit Bang. Tapi kalau konteksnya yang di Yosua Bang Suma katakan, itu sebagai pengingat, beda Bang. Ya, konteksnya berbeda. Batu itu sebagai pengingat pada saat itu, ya, kejadian itu, ya, pernyataan tertulis Yosua. Ya, umatnya pada Tuhan, ya. Jadi bukan jadi saksi yang bagaimana, beda konteks Bang. Gitu Bang. Oke. Bentar itu aja dulu, nggak usah terlalu. Oke, baik. Silakan, Bang. Jadi gini, saudara bertanya kepada saya, apa saksi di Gua Hira? Kan gitu ya. Saya katakan saksinya adalah batu. Gua itu sendiri yang bersaksi. Anda mengatakan itu alegori, majas, hiperbola dan seterusnya terkait dengan Yosua. Padahal di sini jelas-jelas dikatakan sebagai saksi, dan itu terulang diucapkan di dalam bahasa Ibrani aida. Apa itu aida? Sebagai saksi, peraturan, kesaksian, tanda bukti. Ini yang akan menjadi tanda bukti nanti. Nah, sedangkan Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berteriak. Batu di dalam bahasa Yunani tentu Bapak tahu litos. Litos ini bukan hiperbola, bukan juga majas, tapi memang batu beneran. Batu ini yang akan berteriak, batu ini yang akan berseru-seru. Jadi kita nggak bisa mau lari kemanapun, kita nggak bisa, kecuali itu tadi, kalau ada orang beriman pasti akan dan imannya ini lebih tinggi daripada akalnya, maka akalnya akan tunduk kepada imannya, maka yang terjadi adalah akal-akalan. Karena iman lebih dulu, maka dia akan akal-akalan. Sama seperti dos tadi, nggak mau lagi dibahas dosnya ternyata, maaf.
Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai kesaksian yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim itu turun kemudian kepada beliau wahyu beransur-ansur 22 tahun lebih, bukan waktu yang singkat. Dan pewahyuan itu terjadi bukan hanya di Gua Hira, hanya wahyu pertama yang diterima di sana. Setelahnya wahyunya diterima bersamaan dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, khuzu min arba'ah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Jadi ketika Rasulullah kemudian mengatakan wallahul ladzi la ilaha illahu, sahabatnya mengulang ucapan itu, diulang, didaras, talaki dan seterusnya. Sahabatnya semuanya sejazirah Arab kemudian mengucapkan kalimat yang sama. Sekarang kalau kita balik kepada Paulus, surat Roma, betapa tebalnya surat Roma itu. Halaman pertama yang menjadi saksi penerimaan wahyu kepada Paulus itu siapa? Ketika dia di dalam penjara menulis surat Filipi, siapa yang menjadi saksi kemudian Yesus datang kepada dirinya? Nggak ada. Tapi kenapa diimani? Ketika kemudian dia menuliskan surat Efesus, siapa yang menjadi saksi bahwa Roh Kudus datang kepada dirinya, bahwa malaikat datang kepada dirinya, bahwa Tuhan datang kepada dirinya? Siapa yang menjadi saksi? Nggak ada. Tapi Rasulullah Muhammad SAW seorang diri menerima Al-Quran, seorang diri 114 surah dia terima seorang diri, 6.000 sekian ayat dia terima seorang diri. Tidak ada orang lain yang memberikan kitab kepada umat Islam, hanya beliau seorang diri. 22 tahun dia kemudian menerima wahyu tersebut di tengah-tengah jazirah Arab, dan sejazirah Arab kemudian semenanjung Arab menjadi pengikutnya. Sementara di Kristen yang menerima firman itu adalah Yesus. Lukas bukan, Markus bukan, Yohanes bukan, Matius bukan, Paulus bukan, Petrus juga bukan. Tapi mereka orang-orang ini masing-masing punya kitab, dan bukan cuma satu kitab, masing-masing banyak kitabnya. Paulus lagi memborong 14 kitab. Sebenarnya yang menerima firman ini Yesusnya atau mereka? Kan tadi kita membahas tentang firman. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yang menerima firman ini Yesus kan? Firman itu sumbernya dari langit, turun ke bumi, mentoknya di mana? Yesus. Berarti harusnya Yesus duduk di depan, murid-muridnya duduk di meja paling depan. Paulus paling depan, paling kiri pakai dasi kupu-kupu, di tengahnya ada Lukas pakai pantopel tinggi, kemudian Markus dan seterusnya. Mereka duduk berjejeran sambil pegang pulpen. Begitu ditanya, wahyu pertama, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Paulus, Markus, Matius, Yohanes harusnya semuanya menulis sama, komanya, titiknya sama, tidak ada beda-beda, karena Yesus hanya 3 tahun ngajar. Segala firman telah aku sampaikan. Cuma 3 tahun. Masa cuma 3 tahun segala firman? Setebal itu kitabnya Paulus. Masa cuma 3 tahun setebal itu kitabnya Markus, Yohanes, Matius, Lukas? Lalu kapan ketika dia mengajar kepada Lukas, kapan waktunya mengajar kepada Markus? Ketika dia mengajar kepada Markus, kapan waktunya kepada Yohanes? Ketika dia Yohanes, kapan waktunya kepada Paulus? Sementara mereka ini masing-masing menulis banyak sekali, sementara waktu Yesus cuma 3 tahun. Dan tak ada satupun manusia yang pernah melihat Yesus bertemu Paulus. Tak ada satu manusia pun pernah melihat Yesus bertemu Lukas, Markus, Yohanes, pengarang Yohanes dan penulis Matius. Tak ada satu manusia pun, tak ada. Jadi ada apa dengan cinta ketika sebuah agama kitab sucinya tidak sampai kepada sang sumber, yaitu Yesus? Ada apa dengan cinta ketika kemudian sang Tuhan yang disembah, yang sudah jadi manusia, tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulnya? Sementara Allah itu adalah hakikat pencipta, bukan makhluk.
ketika ingin bertemu dengan Rasulullah, cukup melalui perantaraan Roh Kudus. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai penerima, sebagai wadah firman, bertemu dengan para sahabat, dengan para murid. Murid mendengarkan, murid menerima, murid menelaah. Kemudian mereka menulis dan menghafalkan. Apa yang terlontar dari lisan Rasulullah, mereka tuliskan dan mereka hafalkan. Apa yang terlontar dari mulut Yesus, mereka nggak tahu, mereka nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti, saya angkat tangan tentang itu, karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kalau Paulus, kita lihat suratnya, aku Paulus berpendapat, menurut pendapatku. Anda coba lihat di dalam suratnya Paulus, berapa kali dia mengatakan menurut pendapatku, aku berpendapat sebagaimana peribahasa berkata, dan seterusnya. Jadi yang mana sebenarnya penyampai firman? Yesus kah, Paulus kah? Yang mana sebenarnya? Silakan Bang. Oke, Bang Suma ya. Kembali lagi dulu ke batu dulu itu ya. Iya, silakan. Jadi itu tadi ya saya katakan Bang Suma ya, batu itu adalah pengingat akan apa yang telah dibuktikan oleh bangsa Israel pada saat itu ya. Dan batu itu dibuat dengan tujuan mengingatkan orang-orang yang akan janji yang telah mereka buat kepada Tuhan. Jadi, jika mereka harus tidak setia memberikan kesaksian akan melawan mereka. Jadi, batu itu menggambarkan ya sebagai mendengarkan firman Tuhan, dibuat dengan tujuan untuk mengingatkan akan janji yang telah dibuat. Ya. Jadi itu sebagai pengingat. Dia menggambarkan sebagai pengingat ya perjanjian yang dibuat orang Israel pada saat itu. Nah, jadi itu sebagai pengingat Bang Suma. Ya. Jadi kalau Yesus tadi mengatakan Yesus siapa yang menjadi saksi apa? Itu kan di situ kan murid-muridnya yang bersama dengan mereka langsung, Matius ya, Yohanes ya, Markus, itu murid-murid yang bersama dengan mereka ya saat itu. Jadi dia mengingat dan melihat kejadian itu sebenarnya, melihat langsung. Dan mereka tulis sama juga dengan sang baginda Nabi, ya. Dia kan juga punya pengikut-pengikut. Jadi dia melihat, ya, apa yang disampaikan itu ditulis, ya, sama siapa ya kalau nggak, ya kalau maaf kalau salah ya. Begitu, jadi ditulis, ya dengan nggak ditulis secara ini juga pasti saya yakin itu dengan tuntunan Roh Tuhan, ya, sama di Kristen juga dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi ditulis itu bukan berdasarkan, ya memang berdasarkan pemikiran, tapi Roh Kudus yang memenuhi pikiran penulis, seperti itu. Kalau bicara masalah Paulus, ya. Paulus itu adalah utusan Yesus itu sendiri. Jangan salah ya. Paulus itu utusan Yesus. Ya, di Kisah Para Rasul 9, ya, di Kisah Para Rasul 9 bisa dilihat ya. Pada saat ya setelah si Paulus ini bertobat ya, bertemu cahaya di jalan ya, bukan mimpi ya, bertemu cahaya, yaitu Yesus itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Pertanyaan lagi, emang Yesus dengan Paulus satu zaman? Berbeda, Yesus sudah terangkat baru ada Paulus. Tapi Paulus ini orang yang diubah, ya, yang mendapat hidayah, yang tadinya yang membunuh murid-murid Yesus, akhirnya dia mendapat hidayah. Tuhan mengubah hidupnya, ya, menjadi rasul, yang menjadi utusan. Ya, di situ dikatakan di ayat 15, ya, Yesus berkata kepada Ananias. Ananias itu siapa? Ananias adalah muridnya Yesus juga, ya. Kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tuh jelas.
bahwa orang ini adalah alat pilihan bagiku. Itu merujuk kepada Paulus. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Benar. Paulus dalam memberitakan firman, ya, mengalami penolakan, ya, mengalami banyak hujatan dari orang-orang Yahudi yang menolak dia. Nah, begitu benar. Jadi Paulus itu memang utusan Yesus sendiri yang mengatakan dia adalah alatku. Jadi jangan Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu atau apa gitu kan. Memang Yesus pernah mengatakan berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang menyesatkan, ya. Tapi ini jelas Yesus mengatakan di ayat 15, dia adalah alatku, ya, untuk memberitakan firman kepada raja-raja, ya, kepada orang-orang Israel. Jelas sekali dia adalah utusan. Ini perkataan Yesus sendiri. Jadi begitu. Sementara Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya, Bapak King Richard. Ketika Yesus sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata, semua firman telah aku sampaikan. Dan setelah dia katakan seperti itu berarti sudah tidak ada lagi firman. Karena semuanya telah disampaikan. Di antara firman yang disampaikan oleh Yesus, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Bahkan kalau saudara melihat di dalam cerita hasil penyelidikan Lukas, di situ dikatakan begini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Murid-murid bertanya kepada Yesus, artinya angkatan pertama. Orang yang hidup sejaman dengan Yesus datang kepada Yesus bertanya, Guru, ya, bila manakah kemudian terjadi? Apakah tandanya? Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun yang dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nih, ini maksud Yesus ini adalah pengajaran. Semuanya akan diruntuhkan kemudian. Murid penasaran, bertanya, Guru, kapan itu bisa terjadi? Kapan kejadian itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini Yesus menjelaskan ketika ditanya pada saat dia bertanya jawab di bait suci. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait suci, bait Allah, bait Elohim, dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan ada harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, kemudian dikatakan, kapan itu terjadi? Ya, Yesus menjawab, pada saat orang-orang datang dengan menggunakan namaku, memakai namaku, dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Jadi muridnya kaget. Waduh, bahaya itu. Yes, bahaya. Waspadalah supaya kamu, murid-muridku, jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Yang datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Dicatat dulu, nanti dijawab. Yang datang pertama kali ke murid-murid Yesus itu siapa? Mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia, akulah Tuhan, saatnya sudah dekat. Kata Yesus, janganlah kamu mengikuti mereka. Makanya Bani Israel tak ada yang mengikuti Paulus sampai hari ini. Lalu pertanyaannya, siapa dia?
siapa dia yang datang kepada murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menulis kemudian 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan Pararan dan semuanya dituliskan oleh dia. Itu siapa dengan mengatasnamakan Yesus? Siapa dia itu? Tapi Yesus mengatakan begini, namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, sebelum penyesat itu datang mengatakan akulah dia, tetapi sebelumnya itu terjadi, kamu muridku akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu muridku ditangkap, disesah dan teraniaya. Siapa yang menangkap, menyesah, memenjarakan kemudian murid-murid Yesus, itulah penyesat itu. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Yesus yang membawa namaku. Makanya dia menyebut dirinya sebagai rasul. Rasulnya siapa? Rasulnya Yesus. Sejak kapan? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 7, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Ada enggak Yesus Paulus di situ? Enggak ada. Aku yang memilih engkau yang 12. Paulus kapan dipilih? Enggak pernah. Tapi begitu Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat mengatasnamakan rasulnya Yesus, padahal Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman. Kalau ada tambahan itu adalah hasil rekayasa serigalanya mardomba. Demikian. Abang semua, Iya. Yesus mengatakan berhati-hatilah kepada penyesat ya, nabi-nabi palsu. Banyak Iya. yang memakai namanya dia. Itu memang benar, itu disampaikan ya. Terus Yesus juga mengatakan segala firman telah kusampaikan. Semua benar Bang Suma ya. Tapi kalau dicocokkan ke Paulus, itu namanya cocoklogi. Kenapa saya bilang cocoklogi? Karena Yesus yang langsung sendiri yang mengutus Paulus. Kecuali tidak ada campur tangan perkataan Yesus terhadap Paulus di situ, pasti akan mengarah bahwa inilah nabi palsu itu yang dikatakan Yesus. Tapi di sini ada Yesus berkata kepada Ananias, ketemulah orang ini. Ya, orang ini yang akan menjadi alatku. Ya, untuk menyampaikan firman kepada bangsa-bangsa dan raja-raja. Itu jelas perkataan Yesus kepada Ananias. Ananias itu siapa? Ananias adalah muridnya Yesus. Ya, supaya dia menumpangkan tangan kepada Paulus supaya matanya bisa melihat. Jadi ada kronologis, ada ceritanya gitu Bang Suma. Jadi beda kalau tidak ada keterlibatan Yesus di situ di saat pertobatannya Paulus, bisa jadi ini Paulus memang benar dia adalah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Ternyata memang jelas Yesus di situ yang berperan di cerita itu bahwa Paulus dikasih hidayah ya, yang tadinya orang Farisi yang mencari-cari murid Yesus untuk dibunuh, tapi Tuhan ubah hidupnya, dia bertobat ya, mendapat hidayah. Nah, itu di situ ada peran Yesus. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, menganiaya apa? Itu pengikutnya yang dikatakan itu yang menganiaya aku. Karena Yesus memang kan sudah terangkat ke surga, tapi dia datang lagi ya kepada orang-orang yang tersesat. Ya, Paulus ini tersesat. Jadi dia meluruskan orang ini, dipakai Tuhan ya, untuk menyampaikan pemberitaan keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu. Dan dia akan mengalami banyak penderitaan, cobaan apa semua. Benar, Paulus mengalami banyak penderitaan, dipenjara lah apa, dihadapkan pada hakim-hakim. Jadi di situ ceritanya ada keterlibatan Yesus di situ. Jadi kalau dibilang dia nabi palsu, kecuali kalau tidak ada keterlibatan Yesus di situ di cerita pertobatan Paulus, bisa jadi memang Paulus ini adalah nabi palsu. Tapi jelas Alkitab mengatakan di situ, Yesus mengatakan dia adalah alatku, ya, pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja. Itu perkataan Yesus. Jadi sudah merujuk kepada Paulus langsung. Begitu Bang Suma. Jadi kalau
nabi palsu diarah-arahkan ke Paulus itu tertolak sekali. Kecuali kalau Yesus tidak ada peran di situ. Ini dia yang berkata langsung kepada Ananias dan berbicara langsung kepada Yesus sendiri, kepada Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Itu jelas ada peran Yesus di situ, saudaraku. Oke, baik. Oke, Oke, itu baik. aja dulu. Siap. Langsung Baik. jawab. Ja- Saya Oke. belum makan malam. Iya, Coba benar. panggil asisten yang satu juga untuk naik, bisa bantu. Iya. Ya, karena saya mau makan malam, saya belum makan malam, ini sudah jam. Iya, makan dulu Bang, makan dulu nanti Iya. kena Oke. Nah, iya Bang. Jadi Bang Suma, urat asam, silakan. urat asam atau asam urat? Eh, Asam lambung, lambung, lambung Bang. asam. Iya, Iya, asam. gitu, Bang. Iya, asam, iya ya. Ya, tetap saya mendengar kok, tetap saya mendengar. Oke, baik. Ya. Kalau ada Kristen mau bantu naik juga, silakan. Oke. Ya, silakan. Saya dengar kok, Baik. Bang Suma. Nama Ananias. Dia adalah orang yang ada di Damsyik atau Damaskus. Seorang yang selama Yesus memberitakan Injil tidak pernah muncul namanya. Ini muncul setelah Yesus ini terangkat ke langit. Sedangkan cerita ini disusun oleh Lukas. Lukas sendiri adalah asisten Paulus. Jadi kalau ada narasi di dalam pengakuannya hasil penyelidikan Lukas, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Justru dengan memakai namaku, maksudnya akan ada cerita-cerita yang melibatkan aku. Dia akan mengarang-arang cerita tentang aku. Dia akan mengada-ngada tentang sesuatu berdasarkan aku. Dan dia akan berkata, akulah dia. Kalau Anda mengatakan di dalam kisah para rasul tersebut, kisah para rasul 9 misalnya, atau kisah para rasul 22 misalnya, siapakah engkau Tuhan? Ini udah ketahuan ini. Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Dari manapun juga Paulus tahu dia adalah Tuhan. Akulah Yesus dari kota, akulah Yesus Nazarios, artinya akulah Yesus manusia yang berasal dari kota Nazaret. Akulah manusia. Ketika Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah manusia dari kota Nazaret, bukan Tuhan. Akulah yang mengapa engkau menganiaya aku? Terjawab. Kalau ditanya, kok Yesus mengatakan aku dianiaya sama Paulus? Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Maka jawaban teman Kristen, maksudnya Bang Suma, yang dianiaya itu adalah muridnya Yesus. Ketahuan dong. Sebab Yesus justru mengatakan, sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu dianiaya. Ternyata yang menganiaya tadi siapa? Yesus dianiaya oleh siapa? Paulus. Kenapa Yesus mengatakan dianiaya oleh Paulus? Karena ternyata Paulus pernah menganiaya muridnya. Keciduk dong. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pengakuan Paulus di dalam kitabnya sendiri jelas sekali bahwa dia kerjanya adalah menganiaya murid-murid Yesus. Mari kita lihat di dalam kisah para rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 1 Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa balas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 19 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Kata Yesus, saya ulang lagi, kata Yesus, tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kamu ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Paulus menganiaya murid-murid Yesus.
Setelah menganiaya murid-murid Yesus, muncullah cerita-cerita dengan mengatasnamakan Yesus. Dipakailah nama Yesus itu. Siapakah engkau Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Mulailah cerita-cerita itu dibikin. Wah, ya aku bertemu dengan Yesus. Diceritakan muridku, aku buta. Setelah itu aku mendengarkan suara dari langit, dan seterusnya dan seterusnya. Aku disuruh Yesus menyampaikan Injil ke non-Yahudi dan seterusnya. Inilah yang dimaksud Yesus. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Yesus Tuhan, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Paulus. Tetapi sebelum itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Sebelum penyesat itu memakai namaku, menggunakan namaku, mengatakan aku Tuhan, mengajarkan aku Tuhan, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Dia menganiaya kamu adalah Paulus. Terjawab sudah. Demikian. Ya, mungkin teman kita mau istirahat, Bang King Richard. Kalau ada teman Oten yang lain, silakan dinaikkan. Huha! Bang King masih hidup. Jangan lupa bernapas, Bang King. Beliau makan, jangan diganggu. King masih hidup. Bang King, jangan lupa bernapas, Bang. Bang King, jangan Lagi lupa makan. bernapas, Bang King. Lagi makan. Iya, aku makan dulu ya. Coba nanti yang lain. Aku Iya. dengar. Iya bang. Ya. Manriki ya Allah. Ya ini coba kubeng, ini yang mau naik kubeng ya. Kubeng ini sama apa? Kubeng. Udah Kubeng. dinaikkan. Kubeng. Nggak muncul pula dia. Hah? Udah dinaikkan udah. Namanya kubeng. Iya, kubeng. Oh, udah nggak naik. Iya, Very Fardi. Very Fardi. Allahu Akbar. Ada yang perminta pakai fotonya Bang Zuma ini. Nah ini Orten ini pasti. Ini Very Fardi. Coba siapa dulu? Theodor. Assalamualaikum malam. Selamat malam. Very Fardi dari Islam atau dari Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Kasih bang. Salam kenal Bang Wiri Tak Pardi. Iya, saya mau disampaikan. Bang Zuma, Iya, sama-sama bang. saya hanya di bawah aja. Baik. Sebagai penonton terbaik. Makasih ya bang. Kita mendukung acara kita ini. Oke, yuk, makasih ya Bang. Yuk, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Ini ada Bang Juma, pasien Bang Juma yang selanjutnya. The next pasien, silakan memasuki. Iya, ini coba ini disapa dulu. Ini Theodor ini. Neng kono neng sing long makan kangkung. Ini asli apa palsu nih? Palsu. Oh, palsu. Palsu tapi asli. Jadi gini ya, Apa? saya tadi nyimak. Jadi topik tadi itu sebenarnya sangat menarik untuk edukasi kita semua, terutama umat Islam, bahwa bangga menjadi seorang Muslim. Karena menjelaskan siapa Tuhanmu itu nggak butuh waktu, nggak perlu mikir panjang, disederhanakan gitu. Tapi di Pak King tadi atau siapapun dia, tentang siapa Tuhannya dan siapa nabinya, agak sulit mereka menjelaskan itu. Apakah kalian tidak bangga menjadi seorang Muslim? Pasti bangga. Dan apakah Anda bangga kalau ada yang murtad? Yang murtadin ini adalah sasarannya. Mereka berhasil untuk dibodoh-bodohi oleh mereka. Bahkan makanya jadi murtadin itu nggak bisa diskusi, karena berdasarkan beberapa faktor keilmuan yang nggak ada.
Untuk itu topik tadi sangat menarik sebenarnya. Terima kasih kepada Bang Joma yang banyak mengedukasi kita semua. Umat Islam lebih kuat imannya. Yang di sebelah itu ya tergoyahkan imannya. Kalau mereka mau berpikir. Itu sih pengantar dari saya. Terima kasih Bang Joma selama ini berbagi buat kita semua. Makasih abangku. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Mapangko gani aku mapangko ini. Artinya apa? Pepatah Bugis mengatakan begini, resopa temangingi naleteya apa Bang Joma? Pemasena dewatai. Allah Ta'ala. Bunga Ta'ala. Masya Allah. Bahasa Jawanya orang ngerti. Bisa diterjemahkan dalam bahasa India? Iya, bahasa Jawanya orang ngerti. Merica ketumbar jahe. Apa kira-kira bahasa Indonesianya itu ya? Resopa temangingi artinya Manjat juga. bekerja tanpa mengeluh gitu, apa sih ya? Ya, Bekerja sambil berdoa. bekerja tanpa menyerah. Nyerah, selalu Akan menghasilkan hasil yang luar biasa. diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ta'ala, iya. Udah Usaha, kayak iya, ya, kayak gitu ora lah. et labora ya. Iya. Pokoknya Ya, orang begitulah. labora. Anggap aja kayak gitulah. Maka bekerja sambil berdoa, orang labora. Kalau gitu edukasi dulu Bang Joma sambil menunggu Pak King. Kira-kira Dan apa yang pasien yang menyebabkan kira-kira apa yang daripada diem kan? Kira-kira apa yang menyebabkan orang itu murtad? Faktor apa kira-kira ya? Menurut Malas Bang Joma? sholat. Jadi banyak hal ya yang kemudian menyebabkan orang itu meninggalkan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah mengingkari sifat Allah, mengingkari kebenaran Al-Quran, dan mengingkari kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka kemudian ragu terhadap itu. Kalau kita melihat sepintas ya Bang Andi, murtad ini adalah meninggalkan atau keluar dari suatu keyakinan. Jadi orang murtad adalah orang yang beriman, yang tadinya adalah orang beriman kepada Allah, kemudian kembali ingkar dengan sukarela atau sesuai dengan pilihannya. Jadi dia meninggalkan ajaran penyembahan terhadap satu Tuhan menuju kepada menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang satu itu. Ada dua hal yang kemudian yang bisa menjadi pencetus orang itu murtad, dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Kalau yang dari dalam dirinya adalah ia tidak berusaha memupuk keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya dengan baik. Akibatnya orang-orang seperti ini kemudian itu mudah goyah untuk berbuat maksiat. Sedangkan Islam nggak cocok dengan kemaksiatan. Lalu kemudian ketika hal ini diulang terus, ibaratkan sebuah pohon yang sudah besar, maka susah baginya, kekurangan tenaga baginya untuk menebang pohon itu sendiri. Apalagi kalau imannya hanya setipis silet, dia tidak akan pernah bisa kemudian menumbangkan pohon ini dengan silet yang ia punya. Maka dia memilih meninggalkan agama yang syarat dengan aturan. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar hilangnya iman, sehingga mereka mudah untuk berpindah keyakinan. Itu unsur dari dalam. Kalau unsur dari luar, orang Islam itu terkadang murtad karena dipengaruhi oleh hal lain. Misalnya pernikahan, cinta terhadap harta benda, kedudukan, dan kecintaannya itu berlebihan. Yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman terhadap agama atau ilmu agama. Selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, apa akibatnya kemudian ketika orang itu murtad? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu contoh di dalam surah An-Nahl ayat 106 misalnya, yang terkait dengan hal-hal yang membuat orang itu kemudian
mendapatkan akibat dari kemurtadannya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukrih wa qalbuh mutmain," kata Allah, bil iman, walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Ini yang bahaya. Barang siapa kafir kepada Allah setelah mereka menjadi Islam, dia kemudian mendapatkan kemurkaan dari Allah. Illa, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa bagi mereka. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk menjadi kafir, menjadi murtad, maka kemurkaan Allah menimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 106. Jadi kalau ada orang murtad karena terpaksa, karena ada satu hal yang membuat dia harus melakukan itu, ya, karena terancam jiwanya dan seterusnya, atau ada hal yang mungkin krusial hanya Allah yang tahu. Apa kata Allah? Mereka tidak dihukum dosa. Tapi orang yang dengan sengaja kemudian murtad, apa kata Allah? Kemurkaan Allah dan Allah terhadap dirinya akan menimpa dirinya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Walahum azabun azim. Seperti itu Bang Handi. Masya Allah. Tapi kalau menurut saya ada yang agak luput gitu ya dari pengamatan. Seperti ada korban, ada tekanan. Sebagaimana yang disebutkan beberapa mualaf kita, itu korban seperti tertipu, pura-pura memeluk Islam, menikah, kemudian punya anak dengan beberapa argumentasi. Kalau lu nggak mau memeluk Kristen, ikut dengan saya, lu nggak punya anak, hak asuh sama anak lu. Ya ini juga dengan keterpaksaan gitu loh. Nah ini juga fenomenanya berkembang. Banyuma, menurut Banyuma seperti apa yang kayak beginian? Iya. Intinya gimana Bang Handi? Kesimpulan akhirnya gimana? Kesimpulannya adalah ya mereka di bawah ancaman. Kalau dia berpisah, artinya dia nggak punya hak asuh anak. Tapi kalau dia memeluk agama suaminya ini, dia bisa punya hak asuh. Jadi di bawah tekanan, sulit untuk memilih gitu. Iya. Gitu. Nah inilah kemudian kenapa kemudian Allah menceritakan kemudian terkait dengan kisah Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kemudian beliau diberi izin untuk mendoakan orang tuanya yang mati dalam keadaan kufur? Ya, betul. Salah satu hikmahnya adalah andai saja Rasulullah Muhammad SAW kemudian diceritakan boleh mendoakan keselamatan bagi orang-orang kafir meskipun orang tua kita sendiri untuk dimasukkan ke dalam jannah, maka orang-orang akan menyepelekan untuk menjadi seorang kafir. Tak apalah aku kafir, toh ada anak saya yang Islam, nanti dia yang akan mendoakan saya kok. Setelah dia Islam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku kafir, anakku satu Hindu, yang satu Buddha, yang satu Islam, yang satu Syiah, yang satu Kristen. Pasti di antara anakku ini ada yang diterima doanya kok. Inilah kenapa hikmahnya Allah menceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menceritakan ini kepada sahabatnya. Bahwa ya termasuk orang tuaku juga tidak masuk surga. Padahal orang tua yang dimaksud di sini adalah paman. Pamannya adalah Abu Lahab atau Abu Jahal. Nah kemudian ketika ada narasi seperti yang dibangun oleh Bang Handi, sebelum kita jatuh ke sana, yang perlu diperhatikan adalah hindari murtad itu. Dengan cara apa kemudian? Diperlukan kesungguhan dalam diri kita, mental kita, pemikiran kita kemudian, keyakinan kita harus sungguh-sungguh terhadap Islam. Dan dukungan ini
harus diberikan dan diterima dari keluarga. Makanya ada apologet Islam Indonesia untuk meneguhkan dan menguatkan kita untuk menghindari murtad itu. Jadi jangan disepelekan. Bang Suma orangnya, mulutnya mungkin dianggap suka nyakiti teman-teman, suka menyalahi kaidah di dalam berdialog. Tapi ada segelintir orang yang menjadikan dialog-dialog seperti ini sangat bermanfaat dan sangat kemudian menjadi tolak ukur keselamatan mereka dan anak-anak mereka. Dengan mendengarkan dialog debat seperti ini, mereka justru menjadikan ini sebagai senjata untuk mempertebal iman. Kemudian mereka dijauhkan dari sifat yang cenderung kepada cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia berlebihan, itulah mereka yang cenderung akan mudah meninggalkan Islam. Pahami itu.